Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Segelibat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:51 guys, hari Minggu tanggal 25 September 2022 guys. Dengan keadaan untuk market kripto masih merah ya, dan bisa dilihat di sini sebagian besar tuh merah semua. Dan untuk global crypto market cap hari ini masih turun di 0,95% ya di time frame 24 jam ini guys. Dan kalau kalian lihat Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano dan teman-temannya ini juga masih merah semua guys. Dan yang cukup menarik, Shiba Inu sempat naik ya kemarin itu beberapa persen dan emang sekarang lagi turun lagi. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa Shiba Inu kemarin tuh ya cukup ngepam dikit lah ya. Dan yang cukup menarik di sini ada yang namanya reserve rate atau dengan koinnya RSR. Ini dalam satu minggu naiknya itu 32% guys. Ini juga menarik untuk dibahas. XRP dalam satu minggu juga naiknya cukup kenceng ya, 27%. Algorand juga naiknya kenceng dalam satu minggu ini 23% guys. Tapi sayang ya, untuk Bitcoin dalam waktu satu minggu ini masih bisa dibilang turun ya, sekitar 6,6% guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan chart dari Bitcoin ya, khususnya di sini. Jadi kenapa saya selipkan setiap di sekelebat info ini untuk chart Bitcoin, karena Bitcoin ini menjadi acuan ya, khususnya untuk saat ini, di mana Bitcoin ini menjadi salah satu penggerak utama ya dari crypto market saat ini guys. Dan seperti yang kalian tahu sendiri ya, kemana arah pergerakan dari Bitcoin ini akan diikuti oleh altcoin yang lain guys. Dan menurut saya ya, efek pergerakan dari chart Bitcoin ini untuk sementara ya, mungkin karena kedewasaan dari masyarakat pecinta kripto ini masih belum terlalu matang. Karena secara logika sebenarnya kan project dari setiap project kripto itu beda-beda gitu. Tapi kenapa efeknya tiap kali Bitcoin itu melakukan pergerakan ya, baik dia turun ataupun naik, yang lain, altcoin yang lain itu kenapa ngikut? Padahal projectnya kan beda-beda gitu. Jadi kemungkinan nanti ke depannya ya, kalau masyarakat kripto itu sudah mulai dewasa ya, dan udah mulai matang untuk setiap projectnya ini, mungkin pengaruh-pengaruh harga dari pergerakan Bitcoin ini akan berkurang dan akan mengikuti pergerakan harga dari project kripto itu sendiri. Mungkin kedepannya seperti itu guys, kalau sudah matang ya buat para pecinta kripto. Oke guys, kalau kalian lihat dari pergerakan grafik untuk Bitcoin ini ya, sementara masih sideways guys, masih struggle mempertahankan di area 19.300 sampai di area 18.400-an ya. Dan di sini kalian bisa melihat ya pergerakan dari Bitcoin ini benar-benar sangat sedikit banget. Artinya di sini para investor itu masih menunggu guys efek dari interest rate kemarin. Dan sebagian besar para investor ini masih meragukan apakah ini akan bullish atau akan ada lagi berita buruk lain yang akan mengakibatkan harga Bitcoin ini turun lagi. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di time frame weekly ya, pola yang terbentuk ini sebenarnya ada pola yang cukup menarik, yaitu double bottom guys, dan ini masih bertahan. Dan jika nanti untuk pola double bottom ini terkonfirmasi, bisa saja ini akan menjadi sinyal pembalikan arah dari pergerakan Bitcoin ini. Karena biasanya efek dari double bottom ini cukup signifikan banget guys. Jadi kita berdoa aja dalam beberapa minggu ke depan, semoga aja pola dari double bottom ini bisa valid guys. Oke, itu sedikit intermezzo. Dan kita langsung saja guys untuk menuju informasi yang pertama, datang dari You.Today guys. Nah ini mungkin bisa dibilang sebagai salah satu sebab ya kenapa kemarin itu Shiba Inu cukup ngepam, mungkin sekitar 8% kalau nggak salah ya semalam. Dan di sini diinformasikan bahwa para paus besar Ethereum ini telah meraih sekitar 4,5 triliun token Shiba Inu guys. Dan ini jumlahnya sangat besar banget ya, 4,5 triliun loh. Oke, kita baca informasinya. Pelacak Whale Stats dari dompet terbesar di Ethereum, BSC, dan beberapa blockchain lainnya telah melaporkan ya bahwa selama 3 hari terakhir 100 paus teratas di Ethereum ini telah membeli lebih dari 855 miliar token Shiba Inu guys. Selain itu, beberapa hari yang lalu Shiba Inu ini senilai 3,3 triliun mata telah ditransfer oleh dompet anonim guys. Paus mengambil transfer sekitar 4,35 triliun Shiba Inu guys. Menurut data terbaru yang dipublikasikan di situs Whale Stats, selama 3 hari terakhir, para pemilik dompet Ethereum teratas menambah total kepemilikan ya untuk Shiba Inu token sebanyak 855 miliar ya, senilai 9,6 juta US dollar guys. Pada 21 September, simpanan untuk Shiba Inu mereka itu berjumlah
125 jutaan US dollar dalam koin meme Shiba Inu. Dan saat ini jumlah meme kripto ini telah meningkat menjadi senilai 134 jutaan dolar Shiba Inu guys. Juga ya, dalam 3 hari yang lalu, 2 dompet anonim telah menukar sekitar 3,3 miliar token Shiba Inu senilai 37 jutaan dolar. Pada hari transfer jumlah ini dalam fiat adalah 2, juta dolar lebih kecil guys. Selama 24 jam terakhir token anjing Shiba Inu ini telah naik lebih dari 8% guys. Naik menjadi 0,00001147. Namun saat ini harganya telah turun 2,5% guys, dan koin tersebut diperdagangkan pada 0,00001118 US dollar di bursa Bitstamp. Ya lumayan ya untuk sedikit angin segar lah buat para holder Shiba Inu ini guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, masih dari You.Today guys. Di sini diinformasikan bahwa Ethereum POW atau ETHW ini telah mengumumkan daftar ekosistem pertamanya guys, dan juga telah mengundang beberapa startup juga. Kontributor inti Ethereum POW atau ETHW, spin-off Ethereum paling populer pada konsensus Proof of Work, mengundang penggemar Web3 untuk menambahkan produk mereka ke daftar ekosistem ETHW yang pertama guys. Menurut pernyataan yang dibagikan oleh kontributor inti Ethereum POW di Twitter, untuk developer pertamanya di daftar ramah lingkungan Ethereum POW sedang dibuat saat ini guys, sesuai yang ada di Twitter dari Ethereum POW ini ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Agar terdaftar dalam indeks ekosistem pertama produk ETHW centric, tim Web3 harus meninggalkan informasi singkat tentang apa yang mereka tawarkan di komentar pada pengumuman guys. Pada dasarnya kontributor Ethereum POW atau ETHW ini tertarik pada situs web utama proyeknya guys. Deskripsi singkat tentang fungsinya yaitu di sekitar Decentral Exchange dan juga Marketplace dan lain-lain, serta tautan ke tutorial pengguna. Untuk menghindari scammers, kontributor Ethereum POW menyoroti bahwa hanya akun Twitter utama dan resmi yang dapat mengirimkan informasi. Kemudian siapa aja guys yang siap bergabung dengan ekosistem dari ETHW ini? Mereka menambahkan bahwa mereka tidak akan menganalisis ya setiap untuk pelamarnya, sehingga pemirsa daftar harus selalu melakukan riset sendiri guys. Jadi untuk ekosistem ataupun project-project yang ingin dibangun di Ethereum W ini, dari pihak ETHW-nya itu tidak melakukan analisis guys. Jadi kita sebagai penggemar sekaligus mungkin holders ya, untuk project-project berikutnya yang ada di Ethereum W ini harus melakukan riset sendiri. Artinya ya semua resiko kita yang menanggung gitu. Oke. Kemudian juga pada tanggal 24 September 2022 kemarin, sejumlah bursa terdesentralisasi atau DEX ya, skema beresiko tinggi dan protokol DeFi ini telah mendaftar ya untuk listing di indeksnya guys. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys, baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launch pool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Buat kalian yang ingin trading spot di Bitget, lagi ada promo nih guys. Kalian bisa trading spot aset kripto favorit kalian dengan biaya 0 rupiah guys, alias gratis. Caranya, kalian tinggal klik aja menu spot, kemudian pilih perdagangan spot atau perdagangan strategi spot. Atau kalian juga bisa pilih untuk mega swap untuk bisa menukarkan kripto aset kalian dari satu koin ke koin yang lain. Ada banyak pilihan kripto yang tersedia loh. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur Spot Grid Trading, fitur baru dari Bitget. Dengan Spot Grid Trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys, sehingga akan memaksimalkan fasilitas zero trading fee dari Bitget ini. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu Strategic Trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, Spot Strategi dan Future Strategi. Pilih Spot Strategi, kemudian klik tombol Create Strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, Forward Grid dan Reverse Grid. Untuk Forward Grid, beli aset kalian di harga rendah.
dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse greed, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto. Contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse greed. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward greed. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di BitGet juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari theblock.co guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Vitalik Buterin ini mengharapkan Zcash dan Dogecoin untuk bermigrasi ke model bukti kepemilikan atau proof of stake juga guys, seperti yang dilakukan Ethereum kemarin. Co-founder Ethereum, Vitalik Buterin mengharapkan dua blockchain proof of work lainnya yaitu Zcash dan juga Dogecoin untuk beralih ke konsensus proof of stake di masa depan. Zcash dan Dogecoin mungkin akan mengikuti jejak Ethereum dan akhirnya beralih ke bukti kepemilikan atau proof of stake guys setelah model konsensus menjadi matang, kata Buterin di acara blockchain mainnet tahun ini. Saya akan mengatakan harus ya, saat proof of stake matang, saya berharap itu meningkat dalam legitimasi dari waktu ke waktu. Saya berharap Zcash pindah dan saya berharap juga untuk Dogecoin segera pindah ke proof of stake, kata Buterin pada hari Jumat kemarin. Menurut Ethereum Foundation, transisi bukti kepemilikan atau transisi ke proof of stake menghasilkan penurunan 99,9% guys dalam konsumsi energi yang diharapkan secara dramatis mengurangi jejak karbon blockchain. Sejalan dengan harapan Buterin ini ya, tim di belakang Zcash dan Dogecoin telah mengatakan minatnya untuk pindah ke proof of stake dalam pengumuman terpisah. Pada pertengahan 2021, Electric Coin Company, perusahaan pengembangan di belakang Zcash, menulis postingan blog yang merinci pendekatannya dan langkah selanjutnya menuju penerapan proof of stake ini guys. Dogecoin telah melayangkan ide serupa, namun saklar konsensus blockchain lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dan membutuhkan diskusi bernuansa di antara anggota komunitas tentang bagaimana perubahan tersebut dapat berdampak pada jaringan. Baik Dogecoin dan juga Zcash berada di antara 10 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar yang memanfaatkan mode proof of work menurut data dari CoinGecko. Sementara Dogecoin adalah koin meme dan Zcash aset yang berfokus pada privacy, dan fitur umum dari keduanya adalah penggunaan perangkat keras penambangan khusus yang membutuhkan konsumsi daya yang besar untuk memproses blok baru. Di sisi lain, konsensus proof of stake menggunakan validator yang mempertaruhkan aset di jaringan untuk menegaskan perilaku jujur mereka dalam memverifikasi blok, dan ini mengurangi kebutuhan untuk menghabiskan listrik dan perangkat keras. Wah, ini bisa keren banget guys kalau nanti memang Dogecoin ini bisa berubah ya ke proof of stake, dan Zcash juga bisa berubah ke proof of stake, dan tentu saja ini akan menambah ya adopsi ataupun kegunaan dari koin-koin tersebut. Ini keren ke depannya kalau memang mau untuk migrasi ke proof of stake. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari theblock.co juga ya. Dan di sini diinformasikan bahwa stablecoin dari USDT Tether ini telah ditayangkan atau live di Polkadot guys. Nah, ini keren banget informasinya. Kenapa? Artinya kalau USDT ini sudah ada di Polkadot, maka pairing untuk koin ataupun token di jaringan Polkadot ini akan support untuk USDT guys. Sehingga orang ataupun pecinta kripto yang lebih prefer menggunakan USDT ini akan semakin mudah untuk bisa membeli ataupun akumulasi koin atau token yang ada di jaringan Polkadot, dan secara tidak langsung ini akan membuat ekosistem dari Polkadot ini semakin luas ke depannya guys. Kita baca informasinya. Tether Limited telah meluncurkan stablecoin USDT yaitu Tether USD ya di Polkadot sebagai jaringan interoperable yang menghubungkan beberapa blockchain proof of stake. Tether mengumumkan pada hari Jumat bahwa stablecoin sekarang tersedia secara native di Polkadot. Ini keren ya. USDT adalah stablecoin berbasis dolar Amerika Serikat terbesar dengan kapitalisasi pasar hampir 67,5 miliar US dollar, dan menurut data dari The Block, Tether mempertahankan nilai stablecoin terpusat menggunakan sekeranjang aset dan cadangan uang tunai. Dengan pengumuman terbaru ini, Tether semakin memperluas posisinya sebagai stablecoin yang tersedia di berbagai blockchain selain Polkadot. Stablecoin ini didukung di jaringan lain termasuk Ethereum, Solana, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni, Tron,
dan protokol buku besar standar Bitcoin Cash. Kami senang meluncurkan USDT di Polkadot dan menawarkan akses komunitasnya ke stablecoin paling liquid, paling stabil dan terpercaya di ruang token digital, kata Paulo Ardoino, Chief Technology Officer dari Tether ini guys. Polkadot berada di lintasan pertumbuhan dan evolusi tahun ini dan kami percaya penambahan Tether akan sangat penting dalam membantunya terus berkembang. Peluncuran ini akan memungkinkan pengembang mengintegrasikan aset dalam aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi di seluruh para chain, yang merupakan blockchain modular yang berjalan secara paralel di seluruh ekosistem Polkadot. Ini keren banget ya guys, dan semoga aja berita ini bisa menjadi stimulus yang bagus ya untuk khususnya harga dari Polkadot itu sendiri guys. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Tulis di kolom komentar guys pendapat kalian untuk informasi hari ini, dan kita jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace.